Pada tanggal 17 November 1787 di Mostaganem, Aljazair, lahirlah seorang bayi yang kelak mengubah arah sejarah Afrika Utara. Muhammad bin Ali As-Sanusi tumbuh dalam lingkungan keilmuan yang kuat setelah merantau ke Fez dan Mekah di tahun 1811. Ia menimba ilmu dari berbagai tarekat dan ulama Ahlussunnah. Ia kecewa melihat pertikaian antar mazhab dan rusaknya akhlak ulama yang dekat dengan kekuasaan. Pada tahun 1837, As-Sanusi mendirikan zawiyah pertama di Al-Baida, Cyrenaica, Libya. Tempat itu menjadi pusat spiritual, ekonomi, dan pendidikan. Sanusi menanamkan ide tentang Islam yang murni, mandiri dari pengaruh kolonial, dan berbasis komunitas lokal. Tahun 1843, ia pindahkan pusat ke Jagbub. Di sini, ia membangun kota kecil di tengah gurun, tempat mencetak ulama, mujahidin, dan kader revolusi Islam. Dalam dekade berikutnya, tahun 1850 hingga 1859, zawiyah Sanusi berkembang pesat dari Fezzan, Wadai, Chad, hingga Barat Sudan. Namun, peringatan datang dari Ottoman. Pada 1856, Kekaisaran Islam yang lemah dan korup mencurigai gerakan ini. Takut Sanusiah merebut otoritas religius di Libya. Muhammad Al-Mahdi Al-Sanusi menggantikan ayahnya pada 1859. Ia lebih dari sekedar ulama. Ia organisator, diplomat, dan pembangun jaringan. Tahun 1870 hingga 1880, zawiyah Sanusiah membentang hingga Tibesti dan Darfur. Mereka menyebarkan Islam, mendamaikan suku-suku, dan membangun ekonomi lokal berbasis wakaf. Tapi tahun 1890 adalah titik balik. Prancis masuk ke Sudan Tengah dan memukul mundur komunitas Muslim. Pada Mei 1890, di dekat Danau Chad, pasukan kolonial bentrok dengan mujahidin Sanusi. Darah tumpah di padang pasir. Tahun 1894, Prancis merebut ibu kota Wadai. Ribuan Sanusi terbunuh. Zawiyah dibakar, namun mereka tidak berhenti. Tahun 1899, perjanjian Anglo-Franchise membagi wilayah Afrika. Sanusiah tidak pernah diundang. Dalam kesepakatan itu, Inggris dan Prancis menentukan batas kekuasaan, membelah komunitas Muslim dan zawiyah tanpa belas kasihan. Tahun 1902, Sayyid Ahmad Al-Sharif memimpin dinasti Sanusiah saat badai kolonial semakin dekat. Ketika Italia menyerang Libya pada 3 Oktober 1911, para mujahidin Sanusi sudah siap.
Tripoli jatuh, tapi Cyrenaica bertahan. Pada 15 Oktober 1912, Ottoman menyerahkan Libya kepada Italia lewat Traktat Auchi. Dunia Islam gemetar, kepercayaan terhadap khilafah retak. Tapi di Cyrenaica, Sanusiah justru mulai perang besar. Sayyid Ahmad Al-Sarif memimpin perlawanan hingga 1917, lalu menyerahkan tampuk kepada Sayyid Idris. Dialah yang menunjuk Omar Mukhtar sebagai panglima. Tahun 1923, gerilya besar dimulai di Jabal Al-Ahdar. Tiap malam pasukan berkuda bergerak menebar teror terhadap garnisun Italia. Tahun 1927, Mukhtar menghancurkan pasukan Italia di Ras Al-Hilal. Tapi kolonial membalas kejam. Pada 1929, dengan bantuan Graziani, mereka membangun kamp konsentrasi, menyiksa penduduk dan meracuni sumur. Puncaknya pada 11 September 1931, Omar Mukhtar ditangkap dan dieksekusi 5 hari kemudian. Pasca kekalahan gerilya, dinasti Sanusiah bergerak dalam senyap. Sayyid Idris mengasingkan diri ke Mesir. Tahun 1941, Inggris meminta bantuannya dalam Perang Dunia Kedua melawan Italia dan Jerman. Maka pasukan Sanusi bersekutu dengan Inggris dan membentuk Senussi Arab Force untuk bertempur di Tobruk dan El Alamein. Tahun 1943, Libya dikuasai sekutu. Cyrenaica dikendalikan oleh Inggris, Fezzan oleh Prancis. Di tengah reruntuhan, Sanusiah bangkit. Sayyid Idris melobi PBB. Tahun 1949, PBB memutuskan Libya akan merdeka dalam waktu 2 tahun. Pada tanggal 24 Desember 1951, Libya merdeka. Sayyid Idris menjadi Raja Idris I. Dunia Islam bersorak, satu-satunya negara yang lahir bukan dari kudeta atau perang saudara, tapi diplomasi. Pada awal masa kemerdekaan, tahun 1951 hingga 1959, Raja Idris memerintah dengan kebijakan moderat, tapi ia terlalu lembut menghadapi tuntutan rakyat. Tahun 1961, ditemukan minyak dan Libya berubah cepat. Mobil mewah menggantikan unta. Gedung-gedung pemerintah dibangun megah, namun ketimpangan meluas.
Tahun 1963, sistem federal dihapus dan diganti sentralisasi. Rakyat merasa terpinggirkan. Oposisi mulai muncul dari mahasiswa, militer, dan ulama. Pada Fajar, tanggal 1 September 1969, Muammar Gaddafi dan kelompok perwira Gerakan Revolusioner menggulingkan Raja Idris yang sedang berada di Turki. Revolusi diumumkan dari Radio Tripoli, monarki berakhir, lambang Sanusiyah dibakar, zawiyah ditutup, sejarah diganti propaganda. Dinasti Sanusiyah tidak lenyap. Sayyid Hasan Ar-Ridho hidup dalam pengasingan. Di Eropa dan Mesir, keturunannya menyebar. Selama 4 dekade, Gaddafi menekan gerakan Islam. Tapi pada Februari 2011, gelombang Arab Spring tiba. Rakyat Benghazi, pusat lama Sanusiyah, memberontak. Zawiyah tua dibuka kembali. Poster Omar Mukhtar dikibarkan. Pada Agustus 2011, Gaddafi digulingkan. Namun kekosongan kekuasaan menyebabkan perang saudara. Tahun 2017, beberapa kelompok kembali menyerukan restorasi monarki konstitusional berbasis Sanusiyah. Nama Idris I kembali disebut, tapi Libya tetap kacau. Dinasti Sanusiyah bukan sekedar monarki, ia adalah simbol sufi pejuang, perlawanan terhadap kolonialisme, dan visi Islam yang berpijak di padang pasir. Dari zawiyah di Jakbub hingga tiang gantungan suluk, dari istana Benghazi hingga pengasingan di Kairo, Sanusiyah menolak tunduk. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika Anda menikmati kisah sejarah yang mendalam dan penuh makna, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.